Standby. Suaranya tahan dulu yang lain. And action. Go, lari. Cut. Ide awal dari film ini sebenarnya berawal dari kecemasan gua tentang begitu banyaknya kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia. Khususnya perdagangan itu ya perempuan. Mungkin saking banyaknya sehingga kita menjadi terbiasa dengan kejadian ini. Justru film ini dibuat agar kita mengingat dan mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita bahwa kita harus aware, kita harus hati-hati dan waspada. Ke kanan, kanan apa ke kanan? Hai, aku Vindi Savela. Di sini aku berperan sebagai Zumriyah. Karakter Zumriyah itu sendiri sebenarnya dia anaknya super kalem. Terus dia tuh pengen banget jadi penyanyi, tapi nggak dibolehin sama bapaknya. Tapi dia tuh anaknya penurut sama orang tua. Bapak ada kenalan calon yang biasa bantu orang masuk ke negeri, nggak usah pakai tes. Tapi Zumriyah tuh selalu punya keraguan-raguan dalam bertindak ya. Dia terlalu lama mengambil keputusan sehingga justru hal itu membahayakan dirinya sendiri, walaupun sebenarnya dia sempat mengambil keputusan yang lebih besar lagi saat dia terperangkap dalam sindikat tersebut. Mas, kok dari tadi kita pindah-pindah mobil terus sih? Kayak ditangkap sama penjahat gitu. Dia tuh nggak langsung nangkep kalau ini tuh ternyata nggak sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Dibagi lagi. Kalau karakter gue ini sebenarnya bertolak belakang banget sama si Zumriyah. Jadi kesulitannya kadang-kadang gue kan anaknya kayak gak kalem ya. Kang Asep jualan asap. Terus jadi Zumriyah harus kalem. Jadi harus banget bisa ngebedain gitu loh. Di antara harus jadi si Zum sama jadi diri gue sendiri. Jadi kayak oke, kita belajar menjadi kalem. Aisyah. Apa sih? Nanti pas mau di judul Zumriyah ini saya sebagai Said. Said itu orangnya lucu, dibilang lucu sih enggak sih, ngeselin sih sebenarnya. Dan yang sok galak gitu. Semuanya kumpulkan handphone dan dompet kalian. Cepat. Ketika saya ditawarin sama Pak Director, Bang Rian, dia, Cim lu main sebagai Said. Waduh, kayaknya cocok nih buat lo katanya. Oh oke, boleh bang, main. Selain jadi Said, saya di sini posisi di Astrada, asisten sutradaranya Bang Rian Pek Ali, ya dia good. Secara shot, story shotnya enak dan saya banyak belajar juga tentang shot dan tukar pikiran sama Bang Rian tentang Zumriyah ini mau bagaimana. Kalau dia lempar baju terus kena lu responnya cuma kayak baju lu kan dia lempar. Sip segitu ya. Pakai baju lu. Turunnya gimana? Mobil hitam boleh turun dulu, kita framing dulu. And action. turun. Udah. Buruk, yuk, itu. Taksi bawain kalian. Jangan sampai ada ketinggalan ya. As, sebenarnya kita mau dibawa kemana? Sampai handphone sama dompet disita. Kalian itu gak berhak. Ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan? Di film Zumriyah ini, saya dipercaya untuk memerankan tokoh Bowo. Bowo adalah karakter antagonis. Dalam cerita yang mengambil tema human trafficking, perdagangan manusia.
Wah, bapak penculik. Kita mencoba untuk mengeksplorasi peran itu sejauh mana bisa memberi pengaruh kuat dalam perjalanan cerita. Action. Biar kamu jadi orang sukses dulu. Emang sukses itu harus jadi PNS, Pak? Iya Pak, ini kan ingin jadi penyanyi Pak. Di sini saya berperan sebagai bapak. Bapak-bapak standar lah yang lugu. Yang saya rasa standar semua bapak-bapak berharap anaknya sukses. Nah, sukses dalam frame ekspektasi bapaknya gitu. Jadi anaknya diharapkan jadi PNS, pegawai negeri sipil. Sukses itu ya jadi PNS titik. Di Indonesia orang tua masih menganggap ukuran sukses seorang anak itu dengan menjadi seorang PNS. Mungkin nggak semua, tapi masih ada seperti itu, pandangan-pandangan seperti itu. Nah, karena keinginan Bapak begitu kuat, Bapak sampai rela untuk menjual tanah warisan keluarga sebagai biaya untuk membayar calo, karena masih ada praktek-praktek seperti itu. Jeng. Mas Fadli lagi di sini ya? Datanglah Fadli menawarkan pekerjaan ke luar negeri. Di samping bekerja mendapatkan gaji yang lumayan untuk lumayan juga bisa sambil menyalurkan bakatnya jadi penyanyi. Kepang. Minggu ini gue akan berangkat beberapa karyawan ke luar negeri. Nah, di sini saya memerankan salah satu tokoh yang bernama Fadli. Fadli ini salah satu agen penyalur ya, atau istilahnya penyalur tenaga kerja. Bisa di dalam, bisa di luar negeri. Gue yang memerankan Fadli, yang merantau ke Jakarta, yang sok tahu tentang Jakarta, yang membawa cewek-cewek untuk bekerja ke Jakarta. Nah, di situ saya menjanjikan salah satu pekerjaan yang sangat wow, ya biasa, iming-iming gaji besar. Banyaklah kejadian yang mungkin menawarkan sebuah pekerjaan menjadi TKW di luar negeri ya, mungkin dengan iming-iming gaji yang lebih. Tapi justru Jumria ini kalau bisa dibilang ya, keapesan dia sebenarnya. Silent please. Translate. Right, hati surai. Sini aman nggak? Aman. Yang bayar. Merani. Pas syuting juga agak lumayan terhambat di hari pertama gara-gara hujan, terus dingin banget. Dan gue kayak mandi mulu nih jadinya. Tapi seru banget sih syutingnya, kayak fun banget. Terus ngedirectnya bener-bener kayak bisa mendapatkan apa ya, bisa dapetin feel-nya banget, terus semuanya ngedukung dengan baik. Pokoknya timnya oke banget sih. Tempat-tempat yang menjadi lokasi pengambilan gambar sangat-sangat menarik ya, dan bekerja sama juga dengan teman-teman yang penuh semangat. Itu yang membuat saya mau terlibat dengan teman-teman muda yang punya bakat-bakat bagus dan semangat yang menyala. Saya di sini sebagai penanggung jawab audio di film Zumria. Kita berupaya supaya film ini menjadi film yang layak untuk disuguhkan. Terutama di sini saya di divisi audio, kita berusaha bahwa semua yang kita take harus bagus. Kemudian kita juga bicara nanti masalah konsep scoringnya, juga ada efek-efek yang nanti akan ditampilkan di situ. Hey, silent and action. Mas Fadli? udah dikasih itu, udah baik-baik. Sampai matanya merem lagi.
Fadli masih buru-buru. Iya. Ya. Tahan aja agak lama sebelum bisa gosok kan. Lu boleh. Iya nanti dia masuk sini kan. Oke. Baru ibu ngomong, lihat. Sama ulang, cuman ambil yang pas bagian. Jadi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dalam film ini sebenarnya setiap manusia sudah ditetapkan perjalanan hidupnya. Tapi bagaimana cara kita berusaha untuk memecahkan masalah-masalah yang ada depan kita, yang akan kita hadapi, dan bagaimana kita mencari solusi. Dan di sini juga setiap keputusan itu ada resiko. Akan datang suatu keadaan di mana kita tidak diberikan pilihan sama sekali.